Kalau bisa Pokja ini efektif. Ada yang dia kerjain, jangan cuma terbentuk aja. Iya. Bedanya dengan Pokja-Pokja yang lain yang ada di BKKBN. Wah, Kan kita ini banyak sekali Pokja ini kalau nggak salah. Gimana rasanya deket sama pimpinan? Biasa aja. Orang nomor 1 nih, 1 ya. Kita tuh di situ ya, ring 1. Di ring 1. Tapi ada yang mau jadi orang-orang 0,5. Gitu. Halo Novega BKKBN, salam jumpa lagi bersama saya Aprianto Parubak dalam acara podcast MPC BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang saya kedatangan tamu seorang Sri Kandi BKKBN, cantik sekali, jauh-jauh datang dari BKKBN Pusat, Ibu Rika Paramita Siregar. Yay. Hai Kak Anto atau Pak Anto nih. Bang. Oke, Bang Anto. Bang Aprianto. Apa saja boleh. Oke. Ya. Rika Paramita Siregar. Baru dilihat dari namanya itu pasti orang Toraja. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Ya, saya juga punya teman namanya Siregar, tapi dia Batak. Itu sebenarnya Siregar ini dari mana ini? Jadi kalau dibilang Batak dan Toraja mungkin saudara sepupu jauh. Oh, saudara sepupu jauh. Kalau melihat riwayatnya kan sama-sama Melayu tua katanya. Oh gitu. Tapi satu ke Sulawesi, satu lagi ke Sumatera. Nah, nggak berhenti sampai di Danau Toba. Kalau Siregar itu lebih ke sananya lagi, ke Tapanuli Selatan. Oh, Tapanuli Selatan. Iya, ke daerah perbatasan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kalau lebih tepatnya lagi nama kampungnya Sipirok. Iya, Tapanuli Selatan. Jadi saya panggilnya apa ini? Mbak, Ibu, Neng, Mbak Rika saja. Iya. Ya Baik, itu Mas lebih umum iya. biasanya. Walaupun Batak dipanggil Mbak. Oh iya, biasanya Butet. Butet ya. Butetnya Butet Rika atau bagaimana? Butet saja. Kakak. Oh, kakak. Oke. Ya sama dengan Kak Anto. Iya, kalau begitu saya panggil juga Kakak Rika. Kalau Kak Rika ini memang asli juga asli Batak. Karena teman saya juga ini namanya dia Alfius Nolan Siregar. Dia lahir dan besar di Toraja, tapi namanya Siregar. Jadi memang asli. Ya, mudah-mudahan Pius nonton ini. Ya, teman saya namanya si Pius ini dia orang Toraja tapi campuran. Bapaknya yang Batak. Ya, tapi tinggal di Toraja. Nasional kan? Nasional. Semua nasional gitu. Iya. Jadi kalau Rika ini asli Batak begitu ya. Asli. Jadi papa itu Tapanuli Selatan. Tapanuli. Siregar Tapsel ya. Mama itu Tapanuli Utara. Toba. Dan bersatulah pokoknya namanya Batak. Batak. Kalau itu asli dari suku, tapi besarnya itu sebenarnya di Aceh. Oh, besar di Aceh. Aku besar di Aceh dari lahir sampai berapa belas tahun, sampai akhirnya waktu itu ada masalah GAM di Aceh. Iya. Kita semua pindah ke Medan kuliah, terus ya pindah gitu sampai di Jakarta. Besarnya di Aceh karena orang tua tugas di situ. Iya. Oh. Jadi papa itu kerja di Aceh Utara. Aceh Utara. Ya kalau nggak salah kita ini seangkatan. Seangkatan apa beda angkatan kita? Sayangnya seangkatan. Iya. Jadi maksudnya diukur umurnya sama, berarti lebih kurang. Masuk di BKKBN juga kita seangkatan kalau nggak salah. Ya. Iya. Tahun. Prajabatannya barengan. Satu Masa? lantai 3, satu lantai 2. Masa? Atau satu lantai 2, satu lantai 3. Tahu. Pokoknya gitu deh. Di apa? Di gor di gedung olahraga di Bogor itu. Ini dengar kata gor langsung ketawa karena langsung teringat. Iya. Di situ kan? Iya, yang kamar mandinya banyak. Terus yang mau tidur itu ribut orang main apalah di lapangannya itu di gornya itu. Iya nggak sih? Berarti sudah lumayan lama juga kerja di BKKBN. Lumayan. 11 tahun? Lebih. 11. Ya udah, yang pasti udah terima apa? SLKS. Penghargaan terhadap loyalitas loh itu. Jadi Kak Rika ini
itu niatnya kerja di BKKBN itu sebenarnya apa? Itu cita-cita atau memang pas ada kesempatan begitu terbuka penerimaan masuk begitu atau bagaimana? Menarik loh ini pertanyaannya. Iya. Kenapa bisa mau kerja di BKKBN? Iya, makanya ini menarik pertanyaannya. Iya. Karena memang awalnya itu dibilang kepleset mungkin. Jadi sebelumnya kerja di Riau di agak pedalaman lah 64 kilo dari Pekanbaru di lintas timurnya Riau. Nah di situ ya singkat cerita ngobrol-ngobrol dengan salah satu om, dia bilang ngapain sih anak gadis di tengah hutan, karena itu hutan. Jadi perusahaan yang berhubungan dengan hutan dan segala macam. Ya udah dia suruh daftar, ya akhirnya pokoknya keterima. Jadi pegawai negeri kalau dibilang awalnya mungkin kepleset. Tetapi sebagai orang yang percaya kita bilang itu jalan Tuhan. Itu jalan hidup gitu. Jalan hidup yang Tuhan telah tentukan. Diarahkan untuk ke sana ya. Iya. Terus sekarang apa sudah? Apa yang dikerjakan sekarang di tempatnya Rika? Kak Rika ini di mana sekarang tugasnya? Nama kerennya nih, Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk. Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk. Berarti hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan. Kebijakan dan kependudukan. Dan kependudukan. Ya. Terus apa saja yang dikerjakan di sana itu? Apakah berhubungan tentang merumuskan kebijakan begitu atau ada produk-produknya? Ya, merumuskan kebijakan dan memadukan kebijakan. Jadi setelah merumuskan kebijakan, kita mencoba memadukan. Karena kalau kita melihat sebenarnya secara umum di Indonesia, kalau saya bisa bilang Indonesia, banyak kebijakan sebenarnya overlap. Iya. Kita bicara kependudukan itu misalnya kan luas, terlalu banyak lintas sektornya untuk aspek yang namanya kependudukan. Nah, itu sering terjadi overlap sebenarnya. Nah, di direktorat kami mencoba untuk memadukan, terutama sebenarnya apa yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, bagaimana bisa terpadu dengan pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota. Dan itu di bidang-bidangnya juga terlihat. Jadi yang satu bidang itu bicaranya tentang pembuatan kebijakan, merumuskan kebijakan begitu. Merumuskan itu melihat dari kelompok umurnya, mulai dari anak, remaja, lansia. Sekarang namanya koordinator ya, bukan bidang. Yang satu lagi tuh koordinator bicara pemaduan level nasional dan level provinsi, kabupaten, kota. Keren. Terlihatnya keren, tapi itu kerjaan yang gak mudah sama sekali. Soalnya tempatnya ini merumuskan kebijakan-kebijakan yang punya efek ke depannya ke seluruh Indonesia, karena ini kan dibuatnya di BKKBN pusat, nanti diterapkan ke daerah-daerah. Ya lebih kurang. Jadi ada juga kita sebenarnya cuman bahasanya ini takut kalau ngomong dikira tumpang tindih, tapi sebenarnya memadukan itu lebih kayak mengadvokasi kan. Nasional mengeluarkan misalnya kita kemarin baru bicara tentang Perpres 153 GDPK. Wah, bagaimana ini bagaimana ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dan pemanfaatannya. Salah satunya itu, karena kalau bicara GDPK aja itu tugasnya direktorat sebelah nih, karena sudah serah terima. Jadi kita udah nggak bicara grand design lagi. Berarti ada direktorat lain yang mengerjakan GDPK itu. Fokus pada grand design pembangunan kependudukan ini. GDPK grand design pembangunan kependudukan. Oke. Kalau kita lebih bicara dari pemanfaatannya, bagaimana aplikasinya di provinsi, kabupaten, kota. Berat ya? Berat. Lebih asik sebenarnya bicara kependudukan umum ya, tapi kalau bicara kebijakan Oke. Mari kita berpikir. Kita bicara kependudukan umum. Jadi bagaimana Kak Rika yang sekarang ini melihat isu-isu kependudukan? Wow. Iya, maksudnya kependudukan sekarang Indonesia ini seperti apa dia? Apakah ada pengaruh-pengaruh positif, pengaruh negatif, atau bagaimana? Pengaruh itu bagaimana mengatakannya? Iya, jadi kependudukan ini mungkin laju pertumbuhannya terlalu tinggi atau terlalu rendah.
Terus permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kita saat ini, mungkin baiknya kebijakannya seperti ini atau bagaimana kira-kira? Jadi tadi bicara positif atau negatif itu tergantung perspektif. Ya. Nah, kalau saya pribadi pahamnya itu ya, pemahamannya yang ngambil perspektifnya itu, penduduk itu modal. Jadi untuk pembangunan itu ya modal. Kalau kita melihat jumlah besar ya bisa dibilang, menurut saya tidak ada kata maksudnya penduduk itu terlalu besar. Karena penduduk besar tergantung strateginya. Kalau dia besar tetapi dengan kualitas baik, ini adalah modal yang sangat bagus untuk pembangunan. Sangat bagus. Banyak dan baik. Berkualitas. Ya, berkualitas. Jadi bisa jadi modal untuk pembangunan kita dan mempercepat akselerasi pembangunan itu. PR-nya adalah bagaimanakah kualitas penduduk di Indonesia sekarang. Ya, jadi makanya saya pengikut paham yang nggak akan bilang, wah ini penduduknya terlalu besar. Nggak ada kata penduduk terlalu besar, karena nanti bicaranya hitungan penduduk maksimum itu berapa sih? Iya. Sedangkan kita bicara penduduk itu modal dan yang sebaiknya dikendalikan jumlahnya. Kenapa dikendalikan? Sebenarnya bukan karena terlalu besar, tetapi lebih mudah untuk membuat perencanaan pembangunannya. Iya. Misalnya, ini contoh yang baru terjadi, misalnya waktu pandemi di Jakarta. Pada saat bersamaan kita dilanda pandemi, semua orang sakit. Jakarta kebingungan, nggak ada tempat, nggak ada rumah sakit, nggak cukup. Itulah salah satu contohnya waktu penduduk besar. Gimana nih ngatasinnya? Coba penduduknya lebih sedikit. Nah gitu kan bicaranya. Kita mungkin akan punya strategi yang lebih baik. Berpikir juga untuk kedepannya berapa mulut sih yang mau dikasih makan. Artinya ekonomi kita harus gimana. Nah seperti itulah kenapa jadi penduduk dikendalikan, supaya kita juga bisa membuat strategi yang kita tidak terlalu bingung untuk melaksanakannya. Kalau saya bilang bahasanya lebih seperti itu ya. Ini di luar bahasa kebijakan, di luar bahasa yang politis. Bahasa jalanan. Bahasa jalanan bisa dibilang kayak gitu. Bahasa di tempat tongkrongan lah. Karena memang susah bicara penduduk itu kayak banyak perspektif gitu. Jadi ya itu aja contohnya, pada saat bersamaan ternyata fasilitas kesehatan kurang. Jadi bingung. Ketika penduduk itu berkualitas, walaupun ada terjadi pandemi begitu, mereka paham apa yang harus dilakukan. Tapi ketika kualitasnya mungkin kurang, itu malah jadi kayak semacam beban kepada pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan penduduknya, bagaimana menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau tadi kan bicara awalnya jumlah ya. Jumlah yang terlalu banyak, kewalahan pemerintah. Ini belum bicara kualitasnya nih. Kualitas kita bicaranya sewaktu penurunan pandemi. Orang yang dengan kita harus cari lagi researchnya ya, itu cuma pemikiran sementara. Orang yang dengan mungkin tingkat pendidikan yang lebih baik, terus lebih paham akan situasi, itu kan tergantung gaya berpikir ya. Jadi waktu kita menangani pandemi COVID, pemerintah punya strategi gini. Orang-orang ini akan lebih mudah menangkap. Bicara kualitas tadi ya. Akan lebih mudah menangkap dan mengikuti strategi tersebut dibanding dengan orang yang nggak ngerti pandemi ini apa sih, nggak kok di sini nggak ada pandemi. Orang yang mudah diprovokasi itu kan bicara tentang tingkat pendidikannya. Menurut saya begitu. Karena kalau misalnya kita udah punya frame of thinking yang benar, yang ada mutunya lah ya kita bilang, knowledge-nya cukup, skill-nya cukup, kita pasti akan lebih kritis. Sedangkan orang yang mudah diprovokasi bilang, oh vaksin itu nanti ngebuat ini ketakutan, atau oh di sini nggak ada sebenarnya pandemi itu hoax atau apa. Berarti itu berhubungan dengan mereka mungkin cara berpikirnya kurang kritis dan hanya bisa menerima. No offense ya, tapi maksudnya itu cara melihat situasi aja. Gitu. Ini tadi ada sedikit menyinggung masalah GDPK. Agak berat juga ini GDPK sebenarnya saya mau tanya. Cuma saya agak penasaran sebenarnya GDPK itu apa sih, untuk apa dia dibuat? GDPK itu fungsinya apa untuk
untuk apa? Untuk kependudukan. Oke, GDPK namanya udah Grand Design, rencana besar, pembangunan kependudukan. Tanya lagi pembangunan kependudukan itu apa? Jadi pembangunan kependudukan sudah pasti pembangunan yang mempertimbangkan unsur penduduk, baik penduduk sebagai pengguna maupun sebagai yang melaksanakan pembangunan, subjek dan objek. Gitu. Jadi kalau bicara GDPK itu ada 5 bidang yang kita bicarakan, mulai dari kuantitas penduduknya, kualitas penduduknya, terus ada pembangunan keluarga, data dan informasi kependudukan, dan yang terakhir itu penataan dan persebaran penduduk. Lebih kurang seperti itu ya bahasanya, itu bicara tentang mobilitas penduduk. Nah, kalau kita bicara tentang kuantitas penduduk, ini kita bicara jumlah. Sementara empat bidang yang lain itu mendukung kualitas penduduk tadi. Jadi jumlah dan yang lain-lain ini aspeknya mendukung untuk peningkatan kualitas penduduk. Nah, kenapa GDPK ini penting untuk dibuat oleh pemerintah daerah? Karena kita melihat sebenarnya trennya pemerintah daerah itu kan 5 tahun sekali lebih kurang ganti ya. Kita berharap ini Grand Design ini bukan perkara 5 tahun, roadmapnya memang 5 tahun, tetapi perencanaan itu bisa sampai 20 tahun. Kalau sudah ada perencanaan yang panjang ini tentang penduduk, ini diharapkan nanti walaupun pemerintahnya ganti, ini bisa digunakan. Bisa digunakan perencanaan ini. Penduduk itu direkayasa itu kan nggak masalah. Cuma ada nggak jaminan semacam ganti pemimpin atau ganti rejim pemerintahan gitu? Itu masih tetap relevan untuk dipakai atau memang masih harus itu yang dilanjutkan? Nah, makanya kita dari awal kan sudah advokasi nih, kenapa ini GDPK penting, kenapa harus 20 tahun. Kalau perlu dikuatkan dengan perda. Karena kan perda nggak bisa berganti mendadak begitu kan, maksudnya ganti pemimpin, ganti perda kan enggak. Jadi diharapkan ini dokumen dianggap penting karena tadi itu kita dari awal udah kasih tahu bicara penduduk itu bukan rekayasa seperti bangun gedung. Hari ini bangun besok bisa dipakai. Penduduk ini bicaranya kan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Efeknya jauh ke depan. Contohnya bonus demografi nih kalau pernah dengar yang kita hadapi sekarang. Itu akibat rekayasa penduduk di tahun berapa? 80-an. Di zaman-zamannya kita kan produk-produk KB tahun 80-an kesebut ya. Produk KB tahun 80-an ya. Sebut namanya, jumlahnya. Jadi nah itu kan berapa puluh tahun baru kita bisa rasakan sekarang ternyata usia produktif banyak nih. Semacam itu. Jadi penduduk itu dengan GDPK tadi diharapkan perencanaan itu panjang. Untuk itulah sebenarnya dokumen ini dibuat. Jadi selain pembuatan dokumen ini, makanya kenapa dokumen akhirnya diserahkan ke perencanaan penduduk nih direktoratnya, bagian kami menghayo-hayo, penting loh ini GDPK. Penting. Manfaatnya gimana? Coba diintegrasikan dengan peraturan daerah yang lain. Coba ini dikuatkan dengan peraturan daerah juga supaya nanti bisa kepakai walaupun rezimnya berganti. Jadi direktoratnya Kak Rika ini adalah direktorat yang menghayo-hayo. Semacam menghayo-hayo. Jadi hayo-hayo ini kebijakan kami ini konsep kebijakan kependudukan yang kami rancang. Tolong ini dibuat gitu. Tolong ini dilaksanakan. Implikasinya gitu. Di provinsi, kabupaten, kota seperti apa? Itu bentuk kegiatan hayo-hayonya itu seperti apa? Apakah ada semacam membangun tim hore begitu untuk menghayo-hayo atau proyeknya itu seperti apa itu? Hayo-hayo itu kalau apa bahasa kerennya Kak Anto ini paling tahu ini. Dia mancing supaya keluar ini bahasanya advokasi kan ya. Kalau dengan stakeholder jadi advokasi. Tindakan advokasi itu. Hayo-hayonya itu bisa langsung kita langsung ke mereka dengan bantuan teman-teman dari admin. Kita kerja bareng dong ya. Konten dari kita, mereka yang bergerak ke depan. Atau yang itu kemarin yang kita coba bicarakan di sini kemarin tentang apa namanya? Tersebut ya. Jadi biarlah Kak Rika saja nanti yang menjelaskan. Aduh ini dia kayaknya ngelemparin ya supaya dijelasin. Aduh ini podcast lebih afdol lah, lebih enak kalau memang
narasumber dari sumbernya langsung. Aduh, ini podcast nanti didengerin atau diputerin langsung boleh nggak ke Pemda aja, jadi nggak bolak-balik. Pokja. Iya, oke. Jadi kerja. Membuat satu kendaraan. Ini meminjam bahasa advokasi juga nih. Kendaraannya namanya Pokja, kelompok kerja. Bangga Kencana. Itu di kita loh namanya Pokja Bangga Kencana. Kalau kita sudah minta tolong, bahasanya minta tolong, koordinasi lah ya, bekerja sama. Kalau minta tolong kayak ngenes, koordinasi dengan Pemda, itu namanya bisa apa aja. Yang pasti semangatnya itu adalah si kelompok kerja ini untuk mengakselerasi program. Saya potong dulu sedikit. Apa bedanya dengan Pokja-Pokja yang lain yang ada di BKKBN? Kan kita ini banyak sekali Pokja ini kalau nggak salah. Ini pertanyaan kayaknya tricky nih. Habis ini nggak tahu deh. Ini komponen ngomong apa ya? ini baru. Saya baru. Ini kayaknya nggak perlu. Apakah ini dia semacam gabungan Pokja-Pokja itu atau memang dimaksudkan untuk seperti itu nantinya? Jadi kita kayak keluarannya satu, Pokjanya karena sebutannya itu, sebutan Bangga Kencananya ini. Atau bagaimana ya? Ini mungkin harus cerita sejarah sedikit ke belakang sedikit. Karena jadi semangatnya namanya Pokja Bangga Kencana ini adalah semangat, kalau sekarang istilah apa, konvergensi. Semangatnya kalau dulu sinergitas. Iya, karena kita masih satu program bisa dibilang sinergi lah ya. Semangatnya adalah untuk menyatukan supaya kita bisa keluar itu sebenarnya satu suara. Nggak perlu banyak kendaraan sebenarnya. Kan selalu dibilang ini sebenarnya bisa dipakai buat konten apapun. Bahasanya nggak perlulah tiap komponen eksis. Aduh, maafkan aku nanti kalau ada komponen yang marah. Jadi tidaklah, masa mau marah, itu kan untuk kebaikan kita semua. Ini kayaknya terlalu terbuka ya. Konvergensi kebijakan. Jadi kalau bisa kendaraan ini dipakai untuk semua konten program, makanya namanya Bangga Kencana. Berarti satu pintu dong. Satu pintu harusnya. Semuanya ada di sini. Semangat penyatuan lah, penyatuan program untuk satu kendaraan ini yang dipakai untuk keluarnya. Karena kita kan udah melihat selama ini Pokja itu ada yang udah terbentuk tapi cuma SK aja. Giliran pelaksanaannya dia bingung. Ada yang susah ngebentuknya karena udah kebanyakan Pokjanya. Nggak usah deh. Kita pusing nih ngebentuk karena kita bicara kalau Pokja urusannya nanti kita nih ngumpul-ngumpulnya nih rapatnya dari mana ya? Transportnya apa nih gitu. Nggak mau dong ngumpul-ngumpul nggak ada hasil. Walaupun kita PNS kan bicaranya tetap pengabdian. Tapi ya pengabdian sambil masa sih nggak ada makannya sedikit. Ya tuh biasa kayak gitu. Minimal pisang goreng lah. Untuk jujurnya seperti itu. Karena sekarang semua terbatas dan kita kan nggak ada yang mau ngambil aneh-aneh ya. Kita maunya lurus semua nih. Nah, itulah semangatnya. Jadi kalau bisa Pokja ini efektif. Ada yang dia kerjain, jangan cuma terbentuk aja. Aku agak berat bilangnya ya. Harus dibentuk. Habis itu ya sudah habis. Nah, ini makanya aku agak berat nih ada ngomongnya kegiatan yang berkelanjutan. Betul. Karena sebagai internal BKKBN sendiri nih, kita kan tahu ada beberapa program yang sudah launching tapi dia sekarang antara hidup segan mati tak mau. Ini bicara bukan karena mau mengkritik BKKBN, tapi enggak, sebagai kita yang di dalamnya harus tahu ini mau diapakan. Kita harus evaluasi ini segera dan harus buat solusi sebagai orang yang di dalamnya. Nah, termasuk si Pokja ini. Kalau bisa Pokja yang sudah ada itu ya kita nggak mungkin nyatuin sekarang karena Pokja-Pokja yang sudah ada kan banyak. Tapi kedepannya semangatnya adalah dia jadi satu aja sebenarnya. Terutama mungkin provinsi, kabupaten, kota yang belum bentuk. Satu kendaraan, tapi speknya ditinggiin nih. Artinya kontennya diperbanyak nih gitu. Satu untuk berbagai macam. Untuk berbagai macam isinya. Isi programnya gitu. Namanya sih terserah lah ya, tapi kan kita bicara Bangga Kencana mungkin aja nanti bicara akselerasi program peningkatan kualitas penduduk Sulawesi Tengah misalnya nama Pokjanya itu. Jadi nanti masing-masing menyesuaikan lah. Karena ini bicara kepemilikan loh ini. Menyesuaikan rasa memiliki loh ini.
bicara Pemda kearifan bisa terlibat. lokalnya. Iya. Jadi masing-masing dinas itu punya, oh saya ada program saya di sini. Iya, jadi merasa memiliki. Iya, karena udah nggak musim lah ya kita jalan masing-masing. Levelnya kementerian aja sudah mulai berpikir mana nih yang konvergensi, mana yang bisa jalan bareng. Iya. Karena ngapain juga kita jalan sendiri-sendiri terus program yang sama nanti ditimpa sama program yang lain cuman ganti baju. Iya. Udah nggak gitu dong ya semangatnya, harusnya enggak. Harusnya enggak. Inisiasi boleh dari kita, tetapi jalan bersama ya semuanya gitu. Bukan juga nama BKKBN di depan, enggak. Kita bawa nama program ya, kita bawa nama urusan, bukan bawa nama institusi kalau menurut saya pribadi. Kita bawa nama tujuan besar kita ya, begitu ya. Tujuan besarnya aja. Tujuan besar tentu untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Kenapa harus timpa-timpaan gitu? Maka disitulah dibutuhkan konvergensi kebijakan tadi itu. Dimulai dari internal BKKBN sendiri. Dimulai dari internal BKKBN. Keren. Mulai dari komponen-komponennya sendiri nih. Gitu. Keren sekali. Maunya ya, aduh. Ini terus, dengerin semuanya, aduh malu. Terus masalah Pokja ini sudah sampai di mana nih? Maksudnya apakah sudah terbentuk semua atau sudah terbentuk dan sudah jalan atau baru mau diinisiasi untuk dibentuk? Oke, karena ini pertanyaan mendadak, aku nggak sempat melihat datanya. Oh gitu. Tapi kalau tidak salah nih, kalau nggak salah, aku coba lihat kayaknya harus nyari lagi sekitar 40% provinsi, kabupaten, kota in general ya. Berarti anggap setengahnya. Berarti sudah ada kabupaten, kota atau provinsi yang sudah membentuk. Sudah, karena kan jalan. Pokja ini kan macam-macam. Iya. Ada dulu mungkin namanya Pokja Advokasi, ada Pokja apa ya? Kamu KB ya, sudah pasti. Percepatan pembangunan kampung percepatan KB. Pembangunan apa? Nah, tapi kita cuma melihat memang sampai level kabupaten kota aja. Gitu. Nah, untuk Sulteng sendiri, kita kan baru ketemu nih. Sama ibu, bapak di dinas. Kita baru cerita ini inisiasinya untuk membentuk gitu. Iya, kan setahu informasi yang kita udah terima sebelumnya, bahwa selama ini susah untuk membentuk Pokja. Dengan berbagai alasannya nggak, Pak Anto? Gitu ya. Jadi kita coba kemarin ngobrol ya itu, kita kedepankan semangat bersamanya. Semangat bersama. Dan sepertinya kemarin kan kita ke dinas P2KB ya. Iya. Mereka ya mau terima kalau semangatnya itu ya kebersamaan. Responnya baik. Gitu. Selama itu semangatnya ya tadi itu untuk program. Ya. Bicaranya ya kependudukan, kok jadi lupa tiba-tiba blank. Keluarga berencana, pembangunan keluarga itu kan program. Iya. Jadi rasa saling memiliki di Pokja itu, bahwa Pokja ini bukan cuma punyanya BKKBN tapi punyanya saya juga. Iya. Jadi ada nanti tindak lanjut ke depan. Iya. Karena itu rasa saling memiliki. Termasuk stunting ya, mau dimasukkan di situ. Nggak tahu, mungkin bagian belum ngerti teknisnya, tapi termasuk semua yang isu yang sedang happening dimasukkan ke situ. Bahasa isu yang sedang happening. Ya, kalau stunting ini sedang happening. Terus di direktoratnya Mbak Rika sendiri gimana itu? Masalah stunting ini, apakah ada kebijakan sendiri dia atau bagaimana? Rumusan kebijakan yang dibuat itu seperti apa untuk stunting? Karena kan kita tahu BKKBN ini jadi semacam apa ya, leading sector. Ya, koordinator. Koordinator untuk penurunan stunting. Ini kayaknya dipaksa ngaku di sini ya kayaknya. Oh gitu. Mungkin kami yang paling kuper ini soal stunting. Kembali kita bicaranya masalah kebijakan. Jadi untuk tahun ini kan persiapan kita mau ngapain nih tentang stunting. Masing-masing komponen punya strateginya. Sudah pasti yang di depan yang komponen-komponen yang terkait langsung dengan program stunting, baik intervensinya. Apa tadi KS di bawah sibuk tim pendamping ya, TPK. Tim pendamping keluarga. Iya. Tadi kok aku mau nyebutnya TKP. Ya, dan segala macam. Teman-teman di perencanaan kependudukan itu bicaranya tentang indikator keluarga beresiko stunting. Mereka lagi uji coba. Teman Penduk itu kemarin Pak Edi kan ada di sini ya, bicara tentang MAHA
penting. Maha penting, ya. Ada lagi bicara dasar, dapur sehat stunting dan sebagainya. Ditanya Jakduk ngapain? Jakduk ya bicaranya kebijakannya apa? Tahun depan kita baru buat kebijakannya. Karena itu merupakan kebijakan nasional kan nggak bisa langsung jadi. Jadi kita melakukan analisis dan kerjasama dengan universitas. Jadi tahun depan itu akan ada beberapa rekomendasi kebijakan yang terkait dengan stunting. Karena kebijakan itu kan muncul paling seharusnya di depan sih, tapi ini udah jalan semua, berarti dari yang sudah ada kita harus melakukan analisis mana yang perlu kita perbaiki, evaluasi, mana yang memang tidak perlu dilakukan lagi dan sebagainya. Jadi tahun depan. Stunting ini bisa dimasukkan juga jadi salah satu program kegiatan di Pokja yang tadi itu. Iya, bisa banget. Bisa sekali. Kan maksudnya itu Pokja itu kan dia lintas sektor. Jadi mungkin ada dinas-dinas yang terkait tentang stunting, mungkin dinas kesehatan, dinas Naker Trans begitu. Naker Trans masuk. Pangan. Naker Trans ini kan yang tentang ini mengurusi masalah persebaran penduduk. Jadi kayak penduduk dilatih yang calon transmigrasi bagaimana cara untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa meningkatkan gizi masyarakat. Nah, kan? Jadi bukan hanya tanaman industri saja gitu kan. Menarik. Iya. Karena selama ini kan kita bicaranya yang hubungan dengan sosial terus. Kita bicaranya konvergensi kegiatan. Jadi dinas-dinas yang mungkin malah mungkin kayak PU juga membangun semacam sarana jalan, jembatan untuk daerah-daerah yang terisolir. Jadi penduduknya itu bisa mendapatkan akses sampai ke fasilitas kesehatan kan? Ya, bukan hanya itu sebenarnya PU. Konvergensi kegiatannya kan bisa mengarah ke situ. Bisa. Iya. PU itu sebenarnya lebih ke sanitasi loh. Salah satu yang paling penting buat stunting itu kan sanitasi ya. Perumahan rakyat ya. Jadi air kan sanitasi. Kalau dia udah lingkungannya nggak bersih, mungkin bayi itu akan cenderung, ini pikiran umum gitu, akan cenderung terkena diare. Diare yang terus menerus kan berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan gizinya. Maksudnya itulah salah satu hubungannya yang PU sebenarnya. Iya, jadi maksudnya bukan cuman hanya akses terhadap jalan ke fasilitas kesehatan segala macam. Iya. Kehidupan, kesejahteraan keluarga itu sendiri ternyata dipengaruhi. Salah satunya ternyata dinas PU juga terkait juga dengan kependudukan. Berarti itu bisa dimasukkan juga mungkin di dalam Pokja itu kan. Jadi maksudnya dalam satu bidang gitu, bidang pembangunan atau bidang sosial gitu. Sebenarnya miniatur untuk pelaksanaan itu ada di Kampung KB sih ya. Di Kampung KB. Kalau Kampung KB berjalan, miniaturnya ada di situ. Berarti Pokja itu juga bisa diarahkan konvergensi. ke sana. Iya, maksudnya Pokja juga itu bisa diarahkan ke sana tuh bagaimana kontribusi dari tiap anggota Pokja itu untuk membangun Kampung KB. Iya, bisa. Luar biasa memang Pak Anto ini banyak ide-ide menarik ya. Malah saya jempol lah dengan Direktur Pemanduan Kebijakan. Kita kan cuma buat kebijakan, yang pelaksanaannya di Bapak Ibu yang di sini, kita udah applause aja nih. Tinggal menunggu hasilnya aja. Terus Kak Rika ini kedepannya mau ngapain lagi? Karena saya orangnya masih muda, apakah stuck di situ sampai saja saya jadi jadi personil di Direktorat Pemanduan Kebijakan, sudah di sini saja atau masih ada rencana-rencana ke depan? Ini personal atau karir nih? Ya, karir itu personal semuanya lah. Ya semuanya lah. Soalnya kalau mau personal, mau karir, mau apa ya? Apa? Iya, seperti itu. Itu masih ada enggak rencana-rencana ke depan Karika untuk kehidupan, untuk karir? Oke. Iya. Banyak harusnya ya. Ya masih umur segini. Iya, makanya. Masih umur segini udah tua loh tapi. Contoh maksudnya contoh generasi muda yang hebat, yang bisa membangun bangsa. Ini pola pikirnya hebat ini. Kalau personal. Iya. Mungkin ya baru tahu. Aku baru selesai satu tahap, baru masuk ke dunia baru lagi. Iya. Istilahnya baru nikah ya.
Iya. Kan kita ngikuti program dong. Okay. Pendewasaan sangat dewasa usia pernikahan. Keren. Ya. Sangat dewasa. Iya. Jadi itu juga masih beradaptasi dengan satu dunia yang baru. Iya. Ini sedikit personal statement aja, nggak nyesel juga sih sebenarnya nikah umur segini. Karena apa ya? Minum dulu lah. Minum. Sebelum Oh ini bukan pajangan ya? Bukan pajangan. Ini langsung kayak gini boleh nih? Karena pakai gelas imut-imut gitu. Karena aku mikir ya, ini declaration pribadi lah ya buat yang belum nikah atau berniat masih muda pengen nikah. Iya. Nggak ada salahnya sih, semua keputusan di tangan masing-masing. Mau cepat, mau lambat itu urusan masing-masing. Tetapi umur segini aja yang merasa sudah siap, tetap aja nggak siap begitu menjalani. Kayak, oke, begini ya namanya nikah. Are you sure? Kayak itu. Jadi kenapa akhirnya program kita perlu mendewasakan karena pernikahan itu tidak mudah, men. Nah, itu personal statement. Oke. Begitu masuk di sini, karena kan harus integrasi dengan karirnya mau apa. Iya. Sebagai perempuan kan harus ngikutin nih suami di mana, maunya apa. Iya. Nanti gimana ke depannya. Iya. Bener nggak kalau kita maju terus suami ikhlas? Iya. Kalau dia bilang enggak dong, Eka yang maju. Iya. Padahal kita juga punya ambisi pribadi kan. Tapi bisa maju sama-sama juga. Nah, makanya itu dibilangin kalau nggak siap, dari awal nggak dibicarain, ini kan bisa crash. Nah, kalau aku yang dari awal dibicarain, aku udah bilang kalau dari awal mau sekolah lagi. Gitu. Entah kenapa itu pengen dari 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu pengen sekolah lagi. Semua mungkin bilang kayak, wah, ngapain sih sekolah lagi, capek. Sekolah itu sebenarnya enjoy. Ya dibanding harus kerja, pilih mana yang pilih sekolah. Oh gitu. Iya, betul. Di mana lagi kita bisa bebas menulis, bisa bebas berbicara, diskusi tentang satu bidang yang menyenangkan selain kerjaan nih. Kalau kerjaan bicara kebijakan kayak langsung haus. Tapi kalau sekolah kan kita bisa kritik, wah ini kayak gini, ini harusnya begini dengan bebas. Karena dunia ideal. Meningkatkan kualitas diri juga kan. Iya, berpikir kritis. Nanti kita kan menyebarkan juga energi positif kepada yang lain. Nah itu. Gitu. Keren. Jadi, nah itu kenapa pengen sekolah lagi. On progress. Jadi nggak usah bicara karir lah. Kalau karir mengikuti nanti. Gitu. Tapi karena kalau ditanya, wah pengen apa cita-citanya? Dulu waktu CPNS masuk kan, ditanyain inget gak sih? Apa yang kamu pengen dalam 10 tahun mendatang? Pengen jadi direktur, palsu banget. 10 tahun bisa jadi direktur. Jadi, menunjukkan semangat gitu. Padahal kan gak mungkin, 10 tahun masih gini-gini aja. Sudah 10 tahun ya? Lebih, masih gini-gini aja. Makanya bicara tentang peningkatan kapasitas diri aja, lebih baik lagi secara skill, knowledge. Menyebarkan juga kepada yang lain kan? Menyebarkan. On progress pokoknya semuanya ini. Progress oke. Ya oke lah. Gimana rasanya deket sama pimpinan? Biasa aja. Pada saat dilihat dari luar kayaknya keren. Di dalam, oh my goodness. Itu sebelum di Direktorat Pemaduan Kebijakan Penduduk itu memang di protokol dulu. Kemarin di protokol. Diklat protokol. Oh, di diklat dulu. Diklat ideal, shock ke protokol. Terus shocknya maksudnya bagaimana? Masuk protokol ya ampun. Di diklat itu berapa lama? Dari 2009 sampai 2016. Terus di protokol. Mana enak di diklat sama di protokol? Ya diklat lah. Terus dengan di tempat yang sekarang? Diklat. Rani dari itu. Ditanyain. Diklat. Ya, maksudnya diklat. Kenapa di protokol tidak enak begitu? Soalnya saya tadi tanya mana enak di protokol atau di diklat. Enak Kak Rika menjawab ini di diklat enak. Di protokol kenapa tidak enak? Apakah terlalu padat kegiatannya atau bagaimana? Namanya protokol ya, mengatur
protokoler. Orang diatur, ada yang seneng, ada yang enggak. Oh gitu. Itu sudah pasti. Dan hidup itu udah pasti penuh aturan. Pegangannya aja undang-undang. Gitu. Keren. Ada Perpres PP atau Perpres ya, aku lupa lah ya. Udah lama dunia itu ditinggalkan. Terus di sini tuh orang nomor 1 nih. 1 ya. Kita tuh di situ ya. Ring 1. Di ring 1. Tapi ada yang mau jadi orang-orang 0,5. Gitu. Ring 0,5 tuh ada. Ada. Itu yang buat sulit. Akhirnya sebenarnya kalau to be honest, protokol itu kan ya namanya juga protokol, tupoksinya begitu. Tapi orang nganggapnya kayak, oh ini orang yang dekat dengan Bapak, oh ini. Padahal enggak, tugas protokol itu cuma mengatur. Mengatur bagaimana supaya pimpinan ini bisa teratur, sudah pasti itu dia jawabannya. Bagaimana image-nya bisa bagus, bagaimana dia misalnya mau kemana diatur dengan baik, posisinya apa, dan segala macam. Dan itu berat. Jadi kalau misalnya nih dulu kita perjalanan, orang enak ya jalan-jalan terus, ya ambil aja silakan bagiannya. Berangkat jam 5 pagi, misalnya pesawat take off jam 5 atau jam 6 lah. Kita standby jam 2 pagi. Jam 2 udah full ready untuk pergi. Sampai juga di provinsi, acara bisa sampai malam. Besok acara mulai jam 7. Jam 5 kita udah bangun, udah siap-siap. Gitu. Setengah 6 itu udah ready semuanya. Jadi maksudnya kayak gitu kan capek ya, letih. Belum kalau memang pimpinan jam mau terbangnya padat betul nih. Padat, makanya banyak orang bilang wah enak ya jadi protokol dekat ring 1 lah, protokol inilah, pokoknya dekat dengan pimpinan. Semua orang kayaknya wah banget. Percayalah itu tidak seperti itu. Kalau nggak percaya tanyain semua. Berarti memang para protokol ini patut kita apresiasi karena kerjanya yang super hebat gitu ya. Hebat. Dari awal sampai akhir dia mengurusi semua keperluan pimpinan. Diikuti dengan tim ya kan, ada humas, ada rumah tangga dan segala macam yang tahu dalemannya, jeroannya para pimpinan ini. Gitu ya. Bedanya di situ, bagaimana apa yang dilihat tidak bisa diomongkan. Dan tetap harus tenang dalam situasi apapun, kita problem solver juga pada saat bersamaan. Jadi kalau melihat mereka agak strength dan jutek, ya wajar lah, semua takut salah. Gitu. Ya kalau salah kena semprot siapa? Protokol ini termasuk pasukan elit juga ini. Pasukan berani mati. Belum pernah kan dimarahin di airport, kita pernah. Oh gitu. Dimarahin depan orang, kita pernah. Pokoknya siap salah. Jadi keren. Menjawabkan pertanyaan lebih enak mana? Lebih enak diklat. Oh gitu. Sedih. Jadi pertanyaan dong, ada pengalaman ini nggak yang paling berkesan sama jadi protokol? Ya, pengalaman yang paling berkesan. Waduh. Pengalaman yang paling berkesan di protokol, iya. Mungkin pengalaman pertama jadi protokol dan menghadapi protokol istana, Harganas Kupang. Jadi menyesuaikan dengan kehidupan protokol itu sendiri. Itu menyesuaikan terpaksa. Karena begitu dilantik, langsung levelnya Harganas yang presiden datang. Itu udah pasti itu paling berkesan karena akselerasi. Dari yang nggak pernah ikut Harganas tahu kedalamannya seperti apa, itu Harganas kan rangkaian acara ternyata. Terus tiba-tiba harus ikut Harganas. Tugasnya ngapain? Kita harus ke Karungga, kita harus gini. Terus tiba-tiba presiden datang last minute, acara diundur 1 hari, itu pokoknya semuanya pakai kayak gitu. Tugas protokol pertama. Banyak masalahnya juga, ada yang aneh-aneh juga, ya pastilah semuanya paketan. Tapi ya itu karena langsung protes, langsung ngadepin. Berarti memang pampres. Protokol ini dia tidak boleh diambil dari orang-orang sembarangan, memang harus orang-orang yang terpilih. Iya. Gitu. Makanya protokol BKKB sekarang semuanya terpilih. Hebat. Melalui didikan yang kuat mereka. Itu dia. Oke. Berhubung sudah penjelasannya panjang lebar. Udah bingung mau nanya apa juga ya. Tadi ditanyain boleh nanya balik nggak? Jangan lah. Saya kan hostnya. Langsung takut. Oke lah. Sekarang ini. Okay. Terakhir. Oh terakhir. Oke.
apa tips dan pesan-pesan untuk teman-teman Novega BKKBN bagi yang mau mengikuti jejaknya Kak Rika untuk sekolah lagi. Rencana sekolah di mana ini? Oke. Dan ya sekalian tips dan triknya lah. Ya kemarin kan kalau nggak salah S2-nya di Australia. Iya di Australia. Nah, sekarang gimana itu caranya itu supaya teman-teman yang di belakang-belakang ini adik-adik yang baru masuk itu bisa juga seperti itu mengikuti jejak langkah sang senior yang sangat berkualitas. Waduh, pakai sangat berkualitas ya. Soalnya kuliahnya ini kan ya sudah berkualitas juga. Nah, kalau aku sih pasti nyemangatin untuk setiap orang selagi masih bisa sekolah lagi. Sekolah lagi. Bukan hanya ilmu, tetapi pengalaman. Jadi buat kayak. Sebenarnya yang mana penting itu ilmu sama pengalaman? Dua-duanya penting lah. Dua-duanya penting. Oke. Ya lanjut. Kalau kita nggak punya ilmu, pengalaman kita yang asal gitu. Maksudnya dapat pengalaman juga, tapi kan lebih sulit jalannya daripada udah punya dasar. Oke. Jadi makanya buat teman-teman, terutama yang di kantor yang baru-baru masuk aku tuh, suggest banget, strongly suggest ayo sekolah lagi. Kalau udah S2 ya langsung S3, pokoknya sekolah lagi. Nggak ada ruginya juga. Apalagi buat yang masih single atau yang masih bisa diatur lah ya kehidupan keluarga, sekolah lagi. Caranya yang pasti yang pertama harus coba. Karena harus berani mencoba. Karena kalau kita udah masuk dunia pekerjaan, mencoba sekolah lagi itu kayak perlu effort lebih. Ketimpa kerjaan kan ya. Pasti males. Yang kedua, tadi harus coba itu artinya harus berani. Harus berani maju. Iya. Yang kedua itu kalau aku pikir sih ini sambil mikir ketawa karena aku sambil mikir S2 aku itu waktu itu anugerah banget. Gitu. Tapi kan itu juga efek berani mencoba kan? Kita mana tahu gagal atau tidak. Kalau gagal ya jangan putus asa dong. Itu pengalaman. Maju terus. Yang kedua ini aku bilang sih walaupun sudah kerja tetap kayak skill, kemampuan yang lain-lain itu tetap harus ditingkatkan. Apapun yang menjadi bekal untuk kedepannya. Misalnya nih orang pikir ngapain aku nggak bisa bahasa Inggris kok, ya udahlah gini-gini aja. Ya enggak juga gitu. Tetap aja pelajarin. Jangan nyerah gitu loh, maksudnya tetap pelajari skillnya, tingkatkan kemampuannya karena suatu saat opportunity bisa kebuka dan taunya kita satu-satunya yang mumpuni untuk masuk ke situ. Jadi waktu ada kesempatan kita siap masuk. Kenapa tidak? Tangkap. Dan harus yang jeli melihat kesempatan. Dan yang ketiga aku bingung nih, banyak banget soalnya. Yang ketiga atau yang terakhir itu? Yang terakhir. Yang terakhir sudah. Atau masih ada yang keempat? Banyak. Banyak. Mungkin kalau aku bilang, kalau aku sih balik, kalau yang ketiga itu pasti balik ke Tuhan ya, tetap percaya. Karena yang tadi, apapun jalan hidup ke depan pasti udah Tuhan yang atur. Jadi semangatnya itu adalah tadi berusaha, yang ketiga ini kan berarti pasrah. Jadi satu sisi belajar, usaha, tetapi satu sisi juga pasrah. Karena maksudnya pasrah itu bukan lepas ya, tapi pasrah itu menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengambil keputusan untuk ujung-ujungnya Tuhan yang ngatur semuanya. Mau jabatan, mau apapun, mau usaha pendekatan kemanapun, kalau bukan Tuhan yang kasih, gagal. Sangat menginspirasi sekali. Jadi intinya kita harus merencanakan kehidupan dari awal. Bagaimana supaya kita bisa berkembang, karena memang berencana itu keren.